Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita adalah tentang energi kamu di akhir Desember. Adakah yang mustahil akan terjadi? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Buat Gemini, apakah yang akan terbaca untuk energi kamu di akhir bulan ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Satu lagi kita akan coba cek. Ya. Ada Guild. Nah, aku melihat ya beberapa dari kamu di sini akan mulai bisa berdamai dengan masa lalu. Kamu akan melepaskan apa-apa ya yang mengganjal dalam diri kamu. Karena yang mengganjal itu nantinya yang menghambat perubahan, perkembangan dalam hidup kamu ke depan. Ya, karena itu tidak baik ya, menyimpan suatu dendam, menyimpan sesuatu hal yang tidak bisa kita keluarkan, itu jangan sampai ya. Nah, jadi di sini aku melihat kamu akan mulai menemukan sebuah titik terang ya dalam hidup kamu. Kita semua tahu bahwasanya hidup itu tidak semulus apa yang kita pikirkan gitu ya. Terkadang sering terjadi sebuah kesalahan, ada guilt, ada kesalahan, ada kekecewaan, ya. Ada juga sebuah hal-hal yang membuat kita itu merasa stuck, kita pernah merasa berada di titik terendah, itu sudah terjadi. Ya mungkin selama ini, di tahun-tahun sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, kamu sudah merasakan hal tersebut. Tapi ya, jangan kesalahan yang kamu lakukan itu, kamu merasa tidak bisa bangkit. Atau kamu di sini yang menyalahkan diri kamu sendiri. Nah itu sangatlah tidak baik. Tapi bagaimana cara kita untuk bangkit itu yang harus kita lakukan. Ya, di sini ada keyakinan, ada trust. Di sini kamu memiliki sebuah keyakinan dalam diri kamu. Jadi ada pun hal yang tidak mustahil, ya itu intinya apa ya? Bisa terjadi gitu loh. Ya mungkin mustahil ini bisa nyata, tapi bisa jadi itu akan nyata gitu loh. Ya, jadi intinya yakinkan diri kamu bahwasanya apapun yang kamu manifestkan ke depan itu bisa akan terwujud. Namanya kita manusia pasti kan pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat hilaf begitu ya. Tapi di saat kita menyadari bahwasanya itu adalah proses kita, maka ya aku yakin kamu akan mulai bangkit di sini. Kamu akan mulai ada perubahan. Bahkan itu jauh lebih baik nantinya. Yakin deh ya. Oke? Apalagi di sini ada balance. Jadi di akhir bulan ini akan ada kestabilan dalam hidup kamu. Baik itu cinta, baik itu dalam hal finansial, keuangannya kamu akan balance. Jadi kamu jangan khawatir, ada worry. Jadi ini berurut ya kata-katanya. Jadi kamu jangan khawatir, apapun yang terjadi pada kamu sebelumnya, itu tidak akan juga terus-menerus kamu rasakan di tahun-tahun berikutnya jika kamu benar-benar yakin semua bisa terjadi, bisa berubah gitu loh. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kamu pasti akan mendapatkan keadilan dari semua masalah-masalah yang kamu hadapi dulunya, entah itu kamu pernah diintimidasi, ditindas, dihina gitu ya, disepelekan gitu ya. Kamu jangan khawatir, derajat kamu akan mulai naik di sini. Asal kamu yakin, asal kamu ngerasa mampu untuk merubah semua keadaan ini, maka ya
Kamu akan bangkit di sini, kamu akan mulai dihargai, kamu akan mulai dipandang di sini. Ya, forgiveness. Asal kamu juga bisa memaafkan. Banyak pastinya ya orang-orang yang sudah menyakiti kamu, sudah bersalah ke kamu, ya. Begitu juga sebaliknya, kamu juga seperti itu gitu loh. Kita ini tidak sempurna. Makanya di sini kamu mulai merasakan untuk memaafkan karena kamu juga sadar, aku juga punya kesalahan yang aku perbuat dulunya. Walaupun ya terkadang ada yang tidak aku sadari, ada yang aku sadari, tapi itulah hidup. Yang penting kita bisa memaafkan. Oke? Tuhan aja memaafkan umatnya. Kenapa kita tidak? Walaupun kita ini manusia biasa yang terkadang sulit untuk memaafkan, apalagi kesalahan yang dilakukan itu begitu sangat besar, bahkan berulang-ulang ya. Jadi kita mikir untuk memaafkan, tapi nggak ada salah untuk kita memaafkan ya. Oke, di sini. Nah, ini juga ada envy. Ini ada rasa iri ya yang orang miliki terhadap kamu. Ya, banyak orang-orang yang merasa iri terhadap kamu. Bahwasanya mungkin kamu sudah berhasil, kamu mungkin sudah bisa bangkit, kamu tidak seperti dulu lagi. Banyak orang yang iri sama kamu. Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa ya kamu begini? Kok bisa ya kamu begitu? Apa sih yang kamu lakukan? Jangan-jangan kamu pakai magic nih gitu. Karena mereka mungkin tahu bagaimana penderitaan kamu, bagaimana bagaimana ya apa yang kamu lakukan dulunya ya, sehingga membuat banyak orang yang iri terhadap kamu ya. Banyak orang yang iri terhadap kamu, itu membuat kamu juga kadang ngerasa tidak nyaman ya. Tapi itulah namanya hidup, kamu akan bisa memaafkan. Bahkan orang-orang yang iri itu akan kamu rangkul. Kamu tetap baik kepada mereka, kamu tetap untuk berbuat, apa ya, semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwasanya aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan loh, gitu loh. Jadi sehingga rasa iri yang mereka miliki itu akan berubah menjadi rasa kagum, menjadi rasa ya mungkin persahabatan itu akan terjadi antara kamu dengan dia nantinya. Ya, jadi di akhir bulan ini tidak ada yang mustahil ya. Itu bisa terjadi. Ya, buat kamu semuanya. Asal kamu yakin, asal kamu bisa memaafkan, asal kamu tidak khawatir. Ya namanya kita manusia pasti selalu berbuat kesalahan. Jadi jadikanlah kesalahan itu sebagai apa ya, sebagai tombak bagi kita untuk bangkit. Kesalahan itu adalah pembelajaran bagi kita. Ya, kita belajar dari kesalahan. Kalau kita tidak pernah salah, kita tidak tahu gitu loh apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita akhirnya berterima kasih kepada sebuah kesalahan ini. Karena dengan begitu membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi bangkit, membuat kita menjadi tangguh gitu loh, tidak rapuh. Oke? Kita coba lihat ya dari segi percintaan kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, kita coba cek percintaannya kamu. Fokuskan kepada orang yang kau pikirkan. Buat teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. This call be the one. Kamu akan selalu siap untuk bertemu dengan seseorang yang memberikan sebuah keromantisan begitu ya. Nah, jadi di sini kamu jangan takut. Yang tadinya mungkin kamu ngerasa, oh aku punya kesalahan nih, sudah meninggalkan dia, atau aku sudah menyakiti dia, atau kamu sudah disakiti gitu, atau sebaliknya lah gitu ya. Kamu ngerasa ya udah deh, ini tidak bisa diandalkan lagi, aku harus yakin keluar dari hubungan ini. Nah, mungkin pada akhirnya kamu akan menemukan, kamu akan siap, akan selalu ada bertemu dengan orang-orang. Nah, di situ kamu nantinya harus bisa melihat ini siapa, tulus gak dia gitu loh. Jadi kamu ini mungkin nanti akan terkoneksi dengan beberapa orang, akan mulai, ya intinya banyak sih orang menyukai kamu, hanya saja kamu harus selektif untuk memilihnya. Karena di sini benar-benar kamu itu akan mengalami suatu kestabilan dalam hidup. Terutama mungkin dari segi percintaan yang kita baca ya. Nanti dari segi finansial kita coba baca lagi detailnya. Nah, jadi kalau dari segi percintaan aku melihat akan ada sebuah kestabilan, keseimbangan gitu ya. Ketemu mungkin dengan seseorang yang benar-benar cocok, satu circle dengan kamu ya. Oke. Wah, di sini ada yang ingin menikah ternyata. Di akhir bulan ini ya tidak ada yang tidak mustahil gitu ya. Kamu akan menikah
Jika punya rencana, ya udah kamu lanjutkan. Jangan kamu tunda-tunda, jangan kamu mikir, "Oh, aku belum punya biaya. Oh, aku belum siap dari segi mental," gitu ya. "Aku belum siap dari segi ini atau itunya." Nah, jangan kamu pikirkan itu. Karena jika kamu sudah punya rencana, maka ya Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kamu. Yakinkanlah diri kamu bahwasanya ini adalah jalan yang terbaik buat kamu untuk menikah. Karena jika kamu tidak yakin, jika kamu khawatir, ya ngapain juga kamu bertahan gitu loh. Jadi kalau kamu ngerasa bahwasanya, "Oh, aku harus nikah nih," ya udah nikah. Kalau kamu ragu, ya kamu pikirkan kembali, apa arti keraguan kamu? Terkadang Tuhan memberikan petunjuk kepada kita ya. Oke, tapi di sini aku melihat ya, kamu akan benar-benar ngerasakan, "Oh, planning aku harus aku realisasikan nih. Setidaknya di tahun ini, di akhir bulan ini, aku akan mungkin tunangan kah, mengikat janji dulu kah?" Gitu ya. Oke, apalagi yang terbaca? Nah, ternyata kamu akan ketemu dengan soulmate. Nah, siapakah soulmate kamu? Nanti kita akan cek ya, siapa dia yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Kamu ngerasa bahwasanya seseorang ini punya peran penting dalam hidup kamu. Kamu ngerasa berbeda dari biasanya gitu ya. Kamu ngerasa hidup kamu itu jauh lebih baik. Karena seseorang ini selalu menuntun, membimbing, selalu memberikan rasa nyaman kepada kamu ya. Itu yang membuat kamu akhirnya memilih untuk menikah dengan dia. Jadi ya pertahankan ini. Kamu jangan takut. Pasti kita punya kesalahan. Di dalam satu hubungan pasti kita pernah berbuat kesalahan ya. Tapi disitulah peran dari pasangan kita untuk memahami kesalahan apa yang kita buat. Ya mungkin jika perlu dimaafkan ya dimaafkan begitu ya. Jadi pentingnya itu dalam suatu hubungan itu saling memahami, saling mengerti, saling menerima satu sama lain, saling menerima kekurangan. Nah, jadi jika itu sudah kamu pegang, maka hidup kamu, hubungan kamu akan benar-benar stabil, akan happy ya, oke. Love yourself first. Nah, mungkinkah dia itu adalah cinta pertama bagi kamu yang selalu membuat kamu berbunga-bunga, tapi di sini ada separation. Ya, mungkinkah kamu dengan dia ini pernah sempat terpisah gitu ya? Atau mungkin kamu sudah punya hubungan dengan dia, lalu terpisah. Udah bertahun-tahun tidak ketemu, tidak ada komunikasi, tapi akhirnya bertemu lagi. Mulailah kamu dengan dia bicara dari hati ke hati, akhirnya menghasilkan kesimpulan seperti ini. Ya, mungkin bisa jadi ya. Jadi beberapa dari kamu mungkin akan terkoneksi entah itu teman lama, ya, ataukah itu teman sekolah, teman masa kecil, atau kan mantan. Kita akan coba cek siapakah dia, sosok itu ya. Siapakah dia? Fokuskan kepada kartu ini, bayangkan siapa dia yang akan muncul di sini. Wah, ada juga sih kenalan di sosmed. Kamu berkenalan di sosmed nih, tapi udah tidak berkomunikasi cukup lama gitu ya. Dulu pernah menjadi teman di sosmed, entah itu di Facebook, di IG, atau di TikTok. Lalu ya akhirnya ketemu lagi di sini, ya. Atau sosmed yang menemukan. Karena sekarang kan gampang nih cari keberadaan siapapun gitu ya. Rekan kerja. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan rekan kerja. Ada juga sih dia itu punya perbedaan usia dengan kamu. Dia ada berondong ya. Intinya mungkin kamu yang lebih muda atau dia yang lebih muda. Ada perbedaan usia di sini. Ada orang baru ya mungkin kenalan di sosmed ya kali ya. Ini ada yang terbesit sama kamu, ada guru kamu ya, kamu sesuaikan aja siapa yang benar-benar saat ini yang terkoneksi dengan kamu. Kita coba cek dari kartu tarot ya, apakah yang terbaca. Nanti kita akan coba cek inisialnya dan zodiaknya. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Ya. Di sini ada beberapa dari kamu benar-benar akan menerima sebuah kesempatan. Kalau dari karir ya, kita lihat dari keuangan kamu akan menerima sebuah kesempatan, sebuah peluang di sini ya. Jadi jangan abaikan itu. Nah, mungkin selama ini kamu ngerasa, oh kayaknya nggak ada deh kesempatan aku untuk jadi manajer gitu ya, atau
tidak ada kesempatan aku untuk memiliki sebuah perusahaan atau sebuah usaha gitu ya, walaupun kecil-kecilan. Tapi ternyata kesempatan itu ada. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik mungkin, ya. Aku juga melihat di sini beberapa dari kamu bahkan akan mendapatkan penghargaan-penghargaan yang mungkin ini adalah salah satu kesempatan kamu untuk memulai sebuah karir. Ya, walaupun selama ini kamu pernah membuat kesalahan, meninggalkan suatu pekerjaan atau mungkin pernah ditipu, tapi itu tidak akan menjadi kendala bagi kamu saat kamu benar-benar mungkin membatasi diri kamu dengan orang-orang yang toksik, maka ya kamu akan memulai satu fase baru dalam satu pekerjaannya kamu ya. Oke. Dan aku juga melihat kamu itu adalah orang yang kreatif. Kamu orang yang punya ide-ide cemerlang yang selalu kamu tujukan ya, dan itu juga akan membawa kamu kepada suatu keberhasilan, kejayaan ya. Nah, aku juga melihat banyak mungkin beberapa dari kamu menemukan kendala-kendala, tapi pada akhirnya kamu akan bisa menyelesaikan. Ya, pada dasarnya kami itu adalah orang yang kuat dan kami itu orang yang tangguh sebenarnya. Ya, terkadang kamu itu menjadi lemah karena apa? Karena banyak kesalahan, kamu suka menyalahkan diri kamu suka menyangkal itu. Tapi sekarang ini kamu jangan khawatir lagi, kamu jangan menyangkal lagi. Asal kamu yakin aja, maka semuanya akan berbeda atau berubah. Ya, kita coba lihat dari inisial seseorang. Nah, kalau dari kesehatan, aku melihat mungkin kamu akan lebih disarankan banyak minum air putih atau berbagi gitu ya. Karena sedekah terkadang juga mengobati atau obat dari segala penyakit begitu. Ada J. Oke. Jangan abaikan untuk berbagi dengan siapapun. R, ada I, ada B. Bobby, R, Rara, Riri, W, Wawa, L, Lili ya. Untuk zodiak yang kuat kondisinya. Ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Pisces, oh jatuh, ada Taurus. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya. Baik teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.